Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Apa kabar pagi ini? Tentunya ada sukacita dan damai sejahtera. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini sebelum kita beraktivitas sehari-hari. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang masih mempercayakan saya untuk membawa renungan pada pagi hari ini. Kita semua wajib bersyukur pada Tuhan Yesus. Karena apa? Kita masih diberikan kesehatan. Kita masih diberikan kekuatan untuk bisa kembali beraktivitas pada hari ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa, kita memohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada pagi ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang malam yang boleh kami lalui dengan sukacita. Pagi ini kami mau belajar dan merenungkan firman Tuhan bersama. Biarlah firman yang kami baca dapat kami mengerti dan bisa menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani aktivitas sepanjang hari. Inilah doa yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, pada pagi ini saya akan mencoba membawa tema makna Pentakosta bagi orang percaya. Saya ulangi, makna Pentakosta bagi orang percaya. Saya mengambil dari Kisah Para Rasul pasal kedua ayat yang ke-6. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, kehidupan kekristenan identik dengan sebuah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. 5 Juni kemarin kita semua orang-orang Kristen merayakan hari Pentakosta. Tentunya ada sesuatu yang kita rasakan, yaitu kekuatan. Kekuatan bersama Tuhan. Kalau kita pelajari, Pentakosta adalah suatu peristiwa di mana turunnya Roh Kudus. Ya, kita ulangi, peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul tepat 50 hari setelah perayaan kebangkitan Tuhan Yesus. Turunnya Roh Kudus ini Tuhan Yesus sudah janji di malam terakhir sebelum ia ditangkap, disalibkan, ia menyebutkan Roh Kudus sebagai penolong. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kehidupan Roh Kudus dalam hidup ini ibarat sebuah nahkoda. Dan jika kapal kehilangan nahkodanya, maka kapal itu akan oleng dan tanpa arah. Jadi kalau tanpa mengenal Roh Kudus, kita tidak mungkin bisa mampu menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan. Hidup tanpa menyadari kebenaran Roh Kudus adalah sama dengan melupakan janji yang Tuhan berikan kepada kita semua. Bapak Ibu jemaat terkasih, inilah sesungguhnya harta kekayaan yang kita miliki dalam iman percaya, yaitu kasih Kristus dan Roh penghibur. Itulah harta kita. Roh yang membuat kita tidak akan pernah menjadi anak-anak yatim piatu di dalam dunia ini. Kalau kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Itu janji Tuhan. Jadi Tuhan mempunyai janji pada saya dan saudara. Dia tidak akan membiarkan kita sendirian. Karena apa? Kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari akan membuat kita semangat dalam melakukan pekerjaan sehari-hari dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Ada gairah, ada sukacita, ada kehidupan yang sejati. Namun pelayanan di sini bukan hanya di atas mimbar seperti Bapak Pendeta menyampaikan khotbah atau user atau mungkin WL singer, bukan hanya seperti itu.
atau pemain musik sekalipun. Namun pelayanan yang dimaksud adalah keseharian kita dalam beraktivitas. Tutur kata, pikiran, sikap kita secara majemuk. Karena kita hidup di dalam masyarakat banyak. Kalau kita amati dalam Alkitab, banyak hal luar biasa yang dilakukan oleh Paulus, Silas, Barnabas, Paulus, Thomas, dan para rasul lainnya di dalam kuasa Roh Kudus, yang pastinya kita juga bisa, asalkan kita bergantung pada Roh Kudus. Masalahnya sekarang ini manusia di zaman yang now lebih suka mengabaikan tuntunan nasihat Roh Kudus. Kenapa? Karena kemauan Roh Kudus akan mengkuduskan sekalipun seringkali menyakitkan kita. Dan kita sendiri lebih nyaman dengan apa yang kita ingini, yang terkadang membuat Tuhan menangis, mendukakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, jika kita mau jujur merenungi apa yang dikerjakan Roh Kudus pada pagi ini, tentunya banyak sekali yang sudah kita alami. Mulai dari kita bisa bangun, tergerak berdoa, tergerak membaca firman, tergerak kita menaikkan pujian, mengangkat tangan, seolah-olah kita memberikan semua hidup kita hari ini pada Tuhan. Jika kita akan melayani atau melakukan aktivitas dengan kesungguhan hati, dengan penuh sukacita dan sebuah tanggung jawab yang Tuhan percayakan, bukan sebatas popularitas atau sebuah sanjungan atau ingin dipuji oleh orang-orang dunia, akan nampak sekali Roh Kudus akan bekerja menyertai kehidupan orang-orang yang menjalani kehidupan kesehariannya. Itu akan nampak. Orang lain akan melihat, orang lain akan menilai seperti apa hidupnya. Orang dunia kalau bisa ya dia seperti itu, padahal yang melakukan ada siapa? Bapak Ibu Saudara terkasih, jika kita melihat di sekitar kita ya, kalau hari Minggu kita beribadah, melihat menemui ada orang lansia masih beribadah dengan bersemangat meskipun sudah umurnya sudah cukup. Itu bukti pernyataan Roh Kudus ada dalam orang tersebut. Kenapa? Ada sebuah kerinduan datang beribadah, memuji, mengangkat tangannya, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Inilah karya Roh Kudus. Jadi karya Roh Kudus itu bukan hanya sebatas bahasa-bahasa lidah yang bisa dipelajari. Jadi mari kita bersyukur. Segala hal warna hidup yang harus kita lewati, karena keberadaannya yang seperti angin bertiup sekehendaknya, mengingatkan kita bahwa karya Allah bisa berlaku di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja. Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan ingin setiap orang yang ada di muka bumi ini selamat. Dia bisa menyelamatkan siapa saja dan untuk menjadi alat keselamatan. Tuhan bisa memakai siapa saja, bisa anak kecil, bisa. Bahkan mungkin orang berdosa yang dianggap orang dunia sebelah mata, yang ibaratnya tidak masuk dalam hitungan, yang mungkin hina. Namun jika Roh Kudus menyentuh secara pribadi, maka akan ada pergerakan Allah di situ. Jadi jangan menganggap remeh tentang Roh Kudus. Dan hari raya Pentakosta kemarin adalah untuk mengingatkan kita semua, jangan pernah putus asa dalam hal apapun. Karena Tuhan kan sudah janji akan memberikan sebuah penolong. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, hanya karena kita memiliki banyak kekurangan, karena kita memiliki keterbatasan dalam melayani, kita undur. Atau karena kita ditegur, singgung, mundur. Atau dinasihati, diingatkan. Saat kita melayani mungkin dilihat tidak bagus, kita mundur. Disitulah Roh Kudus bekerja. Karena Roh Kudus akan bekerja untuk mengingatkan koridor yang kita lalui baik atau tidak di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Satu hal yang menjadi pegangan kita di atas keinginan Tuhan adalah kita mau setia melayani. Tuhan hanya menuntut kita setia melayani. Dan jangan lupa, apa yang hina bagi dunia itu justru akan dipakai Allah untuk mempermalukan dunia.
Jangan lupa itu. Apa yang kecil mungkin akan jadi besar di tangan Tuhan. Dari tidak berguna bisa jadi berguna. Dan Tuhan bisa pakai siapapun untuk menjadi alatnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Kau berikan pada kami pada pagi hari ini. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami. Berikanlah kami kekuatan Bapa untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami untuk bisa memahami. Biarlah Roh Kudus menegur kami, mengingatkan kami dalam setiap hari-hari yang Tuhan percayakan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi sinyal, boleh menjadi rambu-rambu dalam kita melangkah, yang akan menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, bahkan membangkitkan harapan dan kasih. Pada pagi hari ini sertailah kami dalam beraktivitas sepanjang hari. Ampuni kami semua Tuhan, dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat terkasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.